Selamat datang pemirsa di BA Finance News, segmen yang membahas soal laporan konsolidasi perusahaan terbuka yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kinerja grup PT Kimia Farma Tbk untuk tahun 2022, termasuk dalam struktur grup, goodwill, kemudian kepentingan non pengendali dan transaksi pihak berelasi. Mari kita mulai dengan gambaran struktur perusahaan. Nah, jadi pemirsa, PT Kimia Farma Tbk itu mengelola bisnis melalui sejumlah anak perusahaan strategis. Dalam grafik yang terlihat di layar, Kimia Farma memegang 100% kepemilikan pada PT Kimia Farma Apotik, lini bisnis retail yang menjadi tulang punggung penjualan produk kesehatan. Perusahaan ini juga menguasai 99% saham di PT Kimia Farma Trading dan Distribution yang bertanggung jawab atas distribusi nasional. Nah, menariknya, perusahaan memiliki 60% kepemilikan pada Syncona Indonesia Lestari, sebuah entitas yang bergerak di produksi kina, sehingga bagian inilah yang menjadi kontributor utama kepentingan non pengendali pada laporan konsolidasi. Berlanjut ke bagian yang sering disoroti investor, yaitu goodwill. Jadi Kimia Farma memiliki goodwill yang bernilai sebesar total 635 miliar di tahun 2022. Nah, goodwill ini terutama berasal dari akuisisi unit usaha retail dan distribusi beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan pengujian penurunan nilai yang dilakukan oleh manajemen, tidak terdapat impairment terhadap atau selama tahun 2022. Nah, sehingga nilai goodwill tetap dipertahankan sebagaimana tersaji dalam catatan laporan keuangan. Kepentingan non pengendali dalam laporan keuangan konsolidasian Kimia Farma terutama berasal dari PT Syncona Indonesia Lestari, entitas di mana perusahaan tersebut hanya memiliki 60% hak suara. Pada tahun 2022, nilai NCI yang tercatat mencapai 97,5 miliaran. Menurut analisis kami, angka ini menunjukkan bahwa kontribusi SIL terhadap total ekuitas grup cukup signifikan, terutama karena perusahaan tersebut bergerak di bidang yang sangat spesifik, yaitu produksi bahan baku kimia yang masih dibutuhkan secara global. Pemirsa, Kimia Farma juga mencatat berbagai transaksi dengan pihak berelasi yang seluruhnya terjadi dalam konteks operasional grup. Transaksi tersebut meliputi penjualan dan pembelian persediaan antar entitas anak, termasuk distribusi obat dari PT Kimia Trading dan distribution kepada jaringan PT Kimia Farma Apotik. Selain itu, terdapat piutang dan utang antar entitas yang muncul karena mekanisme konsolidasi persediaan dan penggadaan. Perusahaan juga membebankan jasa manajemen internal yang menjadi bagian dari biaya operasional masing-masing anak usaha. Mengacu pada pencatatan laporan tahunan, seluruh transaksi ini dinyatakan dilakukan secara wajar karena berada dalam kegiatan usaha normal dan menggunakan harga pasar yang berlaku. Demikian laporan konsolidasi PT Kimia Farma Tbk versi BA Financial News. Dari hasil penelusuran kami, insight menarik adalah bahwa meskipun perusahaan mengalami tantangan di industri farmasi, struktur grup tetap solid dan tidak ada penurunan nilai goodwill yang menunjukkan stabilitas nilai investasi anak perusahaan. Sampai di sini liputan kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di dalam analisis korporasi berikutnya.